Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Rohmah, mahasiswi STID Darul Fatah Bandar Lampung. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi filsafat pendidikan Islam dengan dua tema. Tema yang pertama adalah terkait agungnya anugerahnya akal pikiran yang diberikan Allah sebagai alat mengagumi kekuasaan Allah dan jalan menuju penghambaan kepadanya yang mencangkup peran pentingnya ketundukan akal dan pikiran manusia terhadap tuntunan syariat. Jadi teman-teman, di sini pembahasannya adalah akal adalah daya pikir yang terdapat pada dalam jiwa manusia. Daya yang digambarkan dalam Al-Quran untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Akal dalam Islam mendapatkan kedudukan yang tinggi, dan bahkan Allah meninggikan derajat orang-orang yang menggunakan akalnya untuk menuntut ilmu. Sudah jelas, dari riwayat ini menunjukkan bahwa akal termasuk makhluk ciptaan Allah yang mampu menunjukkan kepada kebenaran dan kebatilan. Akal pikiran berfungsi sebagai pencegah. Dalam arti, akal mencegah manusia mengikuti semua hawa nafsunya. Dan tidak hanya itu saja, akal adalah kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia dan sekaligus menjadi faktor pembeda antara manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong manusia agar bersedia menggunakan akalnya untuk selalu berpikir. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون Shadaqallahul Azim. Artinya, dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam dan buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Teman-teman, dalam Islam yang menjadi pemandu atau pembimbing akal adalah Al-Quran dan Sunnah. Tanpa adanya bimbingan ini, maka akal menjadi tidak berfungsi. Di sini dikatakan bahwa akal tidaklah bisa berdiri sendiri. Akal baru bisa berfungsi jika ia memiliki naluri dan kekuatan, sebagaimana mata kita berfungsi jika ada cahaya. Apabila akal mendapatkan cahaya iman dan Al-Quran, barulah akal bisa seperti mata yang mendapatkan cahaya matahari. Jika tanpa cahaya tersebut, maka akal tidak akan bisa melihat atau mengetahui sesuatu. Di sini adalah fungsi-fungsi akal. Syarat mempelajari ilmu pengetahuan, sarana untuk memahami kebenaran, sarana untuk berpikir, sarana utama taklif sebagai alat kendali bagi orang mukmin sebagai pencegah. Itu adalah materi penjelasan tema yang pertama. Sekarang tema yang kedua adalah pentingnya pendidikan yang Islami yang mencakup ranah pengetahuan, sikap, keterampilan bagi siswa dalam membentuk generasi yang unggul dan tangguh dalam menghadapi tantangan berat era disruptif di masa mendatang. Jadi, pendidikan agama Islam
sangat erat sekali kaitannya dengan pendidikan pada umumnya. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan siswa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan pendidikan Islam yang sejalan dengan misi Islam, yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak sehingga mencapai akhlakul karimah. Pendidikan bertujuan untuk membentuk suatu perilaku yang baik pada generasi muda muslim-muslimah sekarang ini, yang berdasarkan dengan akidah Islam serta ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergaul dengan teman yang mempunyai akhlak yang baik itu sangatlah bagus. Memperdalam ilmu agama dengan berbagai cara. Misalkan kita memahami Al-Quran, memahami maknanya, mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam agar pengetahuan kita semakin bertambah luas. Teman-teman, Islam mempunyai tujuan untuk menanamkan jiwa kemasyarakatan yang sangat penting sekali dan berguna kelak ketika sudah berkeluarga. Dan seorang pemuda mempunyai tugas untuk berlatih dalam masyarakat sedikit demi sedikit agar kelak tidak kesulitan ketika terjun langsung dalam masyarakat. Dalam hal ini kita memerlukan kesadaran dalam diri kita sendiri atau bisa juga dari dorongan dari luar, misalnya dorongan dari keluarga, teman sekitar, lingkungan, sehingga dengan begitu adanya perasaan membangkitkan semangat kita untuk mau keluar dan belajar bermasyarakat demi tercapainya masa depan yang menjanjikan. Perlu kita ketahui bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kepada manusia untuk mencari tahu apa yang di sekelilingnya serta mempelajari perubahan yang terjadi melalui panca indera. Sudah seharusnya kita sebagai generasi muda untuk menerapkannya pada kehidupan sehari-hari dan mencintai setiap proses yang terjadi. Sehingga sejak dini sudah terciptanya karakter individu yang bisa menghadapi hambatan-hambatan yang suatu pasti akan terjadi. Melalui apa? Melalui pendidikan dan pengajaran akan berdampak pada akhlak yang baik. Apabila seseorang yang awalnya tidak mengetahui tentang ilmu agama, kemudian ia berniat mencari tahu dan memperdalam ilmu agamanya dengan cara menuntut ilmu, maka dengan seiring berjalannya waktu, ia akan mengerti ilmu agama. Pendidikan juga mempelajari tentang aspek dalam kehidupan yang menjadikan para pemuda mempunyai dasar pemikiran yang kokoh. Karena dengan itu, seseorang akan terbiasa dalam berpikir secara kritis dengan dasar pendidikan Islam. Seseorang dapat berpikir jernih. Dengan terwujudnya suatu karakter pada generasi muda akan berdampak positif bagi dirinya maupun bagi orang lain, dan menjadikan perubahan dalam masyarakat yang dulunya pasif sekarang menjadi aktif dalam segala hal, berwawasan luas dan berakhlak baik. Karena jika seseorang memiliki kepribadian yang masih kuno, pasti akan banyak sekali masalah-masalah yang muncul yang mengakibatkan pertentangan antara individu dan kelompok. Maka ketika mereka tidak bisa berpikir positif dan semena-mena dalam menentukan keputusannya, akan mengakibatkan masalah yang sangat besar. Jadi, kita sebagai generasi muda harus pintar-pintar dalam melakukan suatu hal. Mereka harus berpikir secara matang ketika mengambil suatu keputusan. Karena apabila kita lalai dalam mengatasi masalah tersebut, maka resiko dan hambatan akan didapatkan. Karena Islam mengajarkan kita
tidak berputus asa dalam menghadapi sesuatu masalah, dan dianjurkan untuk bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Mahfuzat, man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan, maka kita harus belajar bersungguh-sungguh untuk bisa mencapai apa yang ingin kita dapat. Sehingga apabila generasi muda mulai melemah, semangatnya menjadi bangkit kembali karena telah mendapatkan ajaran Islam tersebut. Teman-teman, pendidikan agama Islam yang masih minim dan dalam menerapkan visi misinya seharusnya ditingkatkan upaya yang berhubungan dengan visi misi tersebut. Atau mungkin bisa dengan cara guru bisa lebih memperhatikan peraturan-peraturan dan memberikan sanksi ketika ada siswa yang melanggar. Selain itu, para siswa juga perlu untuk diajari tentang bagaimana cara baca tulis Al-Quran dengan benar dan dijelaskan maknanya dari setiap ayat Al-Quran dengan tujuan agar para siswa tidak menghiraukan kitabnya sendiri. Dalam hal ini juga, generasi muda adalah selalu memperhatikan siswa serta ajaran yang dapat direalisasikan secara langsung karena sudah tertanam langsung dalam jiwa para siswa. Sebagaimana dikatakan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, ini adalah materi yang kedua. Jadi sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan. Jadi teman-teman, maka dari itu sangat pentingnya pendidikan Islam pada generasi muda dan bertujuan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Islam yang sesuai dengan perintah Allah dan menanamkan akhlakul karimah sebagai bekal menuju jalan yang disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang mau ikhlas belajar sesuatu dengan ajaran Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian masih sangat kurang banyak atau ada yang salah, mohon komentar di kolom yang sudah disediakan. Saya akhiri, akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe